Guys, so ini alasan saya udah ngabisin almost 20 miliar ngebangun startup saya. Jadi di kepala saya, digital marketing, kemudian teknologi, itu sebenarnya duitnya itu gede banget. Dan karena saya suka IT dari awal, saya suka teknologi, dan paling penting adalah karena saya introvert banget, enak banget sih sebenarnya karena saya hanya perlu berada di belakang layar aja. Jadi kalau nggak harus keluar rumah, nggak harus kerja yang 9 to 5, dan saya di belakang layar aja di rumah, dan kayak begini aja udah bisa melakukan ini semuanya. Nah, di akhir video saya akan share pada Anda potensinya sebenarnya seberapa gede sih dunia ini. Oke, so awalnya ketika saya memulai ini semua di tahun 2007, 2008 saya baru belajar yang namanya digital marketing, internet marketing waktu itu namanya. Saya belajar banyak hal ya, belajar bikin landing page, belajar email marketing, belajar SEO, belajar iklan di Google, belum ada iklan Facebook waktu itu. Tapi ya saya belajar semuanya. Dan di tahun 2010 saya mulai membuat sebuah landing page. Pada waktu itu membuat sebuah landing page itu tidak semudah hari ini. Anda tinggal pakai kayak Treble page gitu. Waktu itu saya nggak ngerti apa-apa dan challenging banget. Saya sampai harus hire orang full time, bayarin 7-8 juta gitu ya waktu itu, hanya untuk membuatkan saya sebuah landing page. Dan ini hasilnya. Saya bikin yang namanya panduandiet.com. Jadi cukup dikasih nama, kemudian dikasih teks copywriting, dan kemudian ajakin orang untuk memasukkan nama dan email untuk mendapatkan panduan diet lewat email secara gratis. Dan waktu itu database saya masuk itu ribuan orang masuk, kemudian pengen belajar, dan kemudian di situ saya bisa jualan. Itu awal mulanya. Sampai suatu saat saya mulai dipanggil di 2010, saya mulai dipanggil untuk public speaking dan kemudian corporate training. Nah, corporate training ini another challenge karena memang di luar sana corporate atau company kebanyakan mereka nggak ngerti yang namanya marketing, mereka ngertinya sales. Pokoknya jualan. Kalau digital marketing kayaknya mereka belum dapat idenya. Tapi itu another point. Kita masuk ke poin pertama dulu, yaitu bisnis digital. Kenapa sih saya suka bisnis digital ini sendiri? Oke, so poin pertama adalah dengan membuat produk digital, itu biayanya sangat rendah. Saya mulai dengan jualan suplemen. Di tahun 99 saya import suplemen dari Amerika dengan dana yang di lock cuma 2,5 juta waktu itu. Dan habis itu saya beli produk, habis itu saya jual, dan seterusnya. Profit sih profit, gede sih gede. Tapi akhirnya tetap harus ngabisin duit banyak untuk modal kulakan barang terus. Ketika Anda pikir produk digital, Anda nggak perlu lagi yang namanya kulakan barang lagi. Nggak ada harga modalnya. Yang perlu adalah dari otak di-create sebuah produk digital. Ya, bentuknya bisa e-book, bentuknya bisa e-course, bisa worksheet, bisa planner, bisa yang lain-lain. Dari situ enak banget karena apa? Dibuat sekali, dijualnya tuh bisa berkali-kali. Anda bikin satu e-book bisa dijual terus. Kalau produk fisik kayak saya dulu jualan suplemen, barang habis ya harus kulakan lagi, modal lagi. Nah, ini kan enggak. Nah, yang ketiga adalah bisa passive income. Karena Anda bisa lihat sendiri ini, contohnya. Ini email saya. Dan Anda lihat, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak konten, saya nggak live streaming. Capek banget kan kalau harus live streaming. Dan ini hasilnya kayak begini. Nah, ini kan enak banget ya. Saya lagi jalan-jalan, saya lagi apapun itu. Pokoknya lagi nggak ngapa-ngapain, kadang-kadang lagi Netflixan gitu, bangun tidur. Ini masuk terus. Lihat aja waktunya. Penjualan terjadi hampir tiap jam, hampir tiap menit. Dan ini kan passive income sekali. Apalagi kalau Anda masih bekerja 9 to 5 sebagai profesional. It's okay. Dan ini membuat saya akhirnya bisa mendapatkan namanya time freedom and location freedom. Saya mau jalan-jalan, saya mau as long as ada internet, saya bisa bekerja. Dan marketnya enak sekali. Marketnya saya nggak harus kayak jualan suplemen waktu itu, harus bikin stokis, reseller yang harus ada cabangnya, stoknya harus dikirimkan, gudangnya harus ada di mana-mana. No, dengan internet semuanya bisa diakses dimanapun. Indonesia dan global. Dan belakangan ini muncul AI yang bisa sangat membantu sekali untuk pembuatan produk digital. Dari mulai idenya, milihin kata-katanya, kemudian bikin outline-nya dan sebagainya, itu semua sangat bisa dibantu oleh AI. Saya nggak bilang bahwa hasil dari AI langsung dibuat menjadi sebuah produk ya, karena ini kurang proper menurut saya, karena Anda tetap butuh dari otak Anda menjadi sebuah produk. Dari semua kemudahan ini, masuk ke poin berikutnya, yaitu berapa sih sebenarnya potensi income-nya. Kita lihat dulu trennya. Financial dulu centralized dengan adanya bank. Kemudian belakangan ini dengan yang namanya decentralized financial muncul yang namanya Bitcoin, crypto, dan sebagainya. Nah, untuk pekerjaan ternyata sama juga. Dulu centralized skill, harus full, harus bekerja dan sebagainya. Sejak adanya pandemi, kemudian mulai WFH, kemudian muncullah banyak kerjaan sebagai freelancer. Ada website-website seperti Upwork, Fiverr, di Indonesia ada 1000, ada freelancer.id, dan seterusnya. Yang artinya adalah decentralized skill. Mulai bisa mengerjakan banyak company, tapi tetap satu orang. Kalau dulu kan orang dimiliki oleh perusahaan, nah mulai muncul adalah orang bisa decentralized, jadi bisa menerima banyak kerjaan. Ujung-ujungnya, ke belakang, ini akan tidak lagi perlu menjual waktu lagi. Sehingga Anda bisa membuat isi kepala Anda menjadi sebuah produk dan dijual. Nah, ini jadi menarik nih. Kalau ubah skill Anda dan knowledge Anda menjadi sebuah produk digital, kemudian dijual, maka Anda jadi tidak terbatas waktu dan tenaga lagi. Anda nggak jualan waktu dan tenaga lagi yang mana itu sangat limited. Sehingga potensi income Anda jadi luar biasa banget.
Nah, ini ada sebuah contoh, Coach Alfian. Coach Alfian ini kan personal trainer. Kalau personal trainer, Anda tahu sendiri, berjualan waktu dan tenaga. Karena harus ketemuan terus gitu kan. Akhirnya dia merumuskan sesuatu, skillnya itu diubah menjadi produk digital. Dan waktu ketika launching saja, dalam waktu sekian jam aja, nggak sampai 12 jam, itu sudah dapat income lebih dari 32 juta. Kebayang nggak? 32 juta itu berapa kali? Kalau dia harus nge-coach orang, itu harus jualan berapa jam? Sehingga potensi income dari skill Anda tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tenaga. Ini jadi menarik banget. Nah, tapi gimana cara mulainya? Apa saja sih platformnya yang perlu diperhatikan? Perlu bikin website nggak? Terus menerima pembayarannya kayak gimana dan sebagainya. Sehingga itu masuk ke poin nomor 3, yaitu platform. Nah, di platform, saya menciptakan platform yang namanya Traversity. So, Traversity adalah sebuah platform marketplace untuk e-book, untuk e-course. Sekarang ada buku fisik. Next month akan ada digital product, di mana Anda bisa jualan worksheet, planner, file, dan yang lain-lain. Menariknya adalah, ini adalah sebuah tempat yang mempertemukan creator dengan affiliate. Dan umur belum sampai 1 tahun. 1 tahun kurang dikit lah. Dan traffic kita sudah 1:9 dengan Gramedia.com, di mana jualan produk fisik yang terbesar di Indonesia. Kita sudah 1:9 dan kita belum apa-apa. Kita baru rapi-rapi lah ya, beres-beres lah. Dan serunya lagi adalah kalau Anda sebagai creator, di sini adalah tempat untuk mempertemukan Anda, creator, dengan affiliate. Produk Anda bisa dijualkan oleh para affiliate, oleh saya. Traffic gratis kan? Kalau traffic gratis ya, kenapa nggak dipasang aja? Kalau saya mikirnya sebagai produk digital creator, saya akan mencari tempat-tempat di mana saya bisa pasang produk saya sebanyak mungkin, sehingga traffic saya banyak dan kemungkinan terjadi sales ada. Nah, di situ kan enaknya kan? Oke, so Traversity sebagai platform udah membereskan semuanya. Anda tinggal taruh produk Anda, mau video, mau itu PDF, bebas, mau buku fisik, bisa. Yang penting adalah Traversity itu adalah sebuah platform untuk knowledge product, jadi produk dari isi kepala Anda, gitu. Enaknya lagi di sini adalah kita sudah lengkap. Jadi kalau Anda belum ngerti apapun itu, mulai dari mana, kita sudah punya edukasinya. Entah mau jadi affiliate, entah mau jadi creator, kita punya Rich Creator Incubator, semuanya sudah ada. Kita juga punya komunitas online, dan kita juga punya komunitas offline-nya. Kita bahkan setiap bulan mengadakan yang namanya Rich Creator Gathering. Diawali dengan di tahun lalu, ketika saya bangun Traversity pertama kali, saya ngajakin creator-creator di Traversity untuk, yuk kita ketemuan yuk, ketika saya di Jakarta, yuk kita ketemuan. Dan yang datang tahu ke Anda? Cuma 13 orang yang datang. Tetapi bulan lalu ketika kita ngadain terakhir di Bandung, itu yang datang sudah 220 orang. Jadi setiap bulan it's growing, terus-terusan. Waktu di awal kita disupport sama Meta, Facebook di Indonesia. Mereka support dengan gerakan kita dan mereka bilang kayak pakai aja kantor kita untuk community gathering. Kita pakai community gathering. Enak banget sih di sana sih. Cuman ada satu problem, yaitu kita grow terlalu cepat. Space yang hanya untuk 60 orang, akhirnya kita terlalu sering menolak orang untuk nggak bisa datang karena sudah full. Dan akhirnya kita kemarin juga sempat dibantuin sama Kemenparekraf juga. Datang 150 orang. Kemarin di Bandung malah 220 orang. Jadi growing very fast community dari Rich Creator. Di sini saya ingin bahas poin berikutnya, yaitu tentang Rich Creator itu sendiri. Poin 4 adalah Rich Creator. Apa sih Rich Creator itu? Buat saya Rich Creator adalah creator-creator yang tergabung di Traversity. Karena itu memang komunitas yang saya bangun, community di Traversity. Kita sebut namanya Rich Creator. So, Rich Creator adalah content creator yang mendapatkan income di atas 100 juta per bulannya dengan berjualan konten premium. Nggak lagi jualan cuman joget-joget dapat endorse gitu. Nggak kayak gitu. Endorse is okay buat kita, tetapi endorse itu adalah bonus. Karena kalau Anda ngandalin endorse terus-terusan, datangnya random. Kita nggak pernah bisa predik kapan ada endorsean masuk, berapa jumlahnya, berapa kerepotannya. No, Rich Creator kayak saya pengen banget isi kepala saya jadi sebuah produk dan saya jual. That's it. Pokoknya saya jual dan laku, itu akan laku terus. Jadi akhirnya menjadi sebuah passive income kan. Nah, visi saya ketika ngebangun ini semua sebenarnya adalah kita tuh sekolah 18 tahun. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliahan ini kita spending ratusan juta, bahkan miliar. Setelah itu kita bekerja. Bekerja kita dapat pengalaman. Kita masih ngambil kelas, kita masih ngambil workshop, kursus, sertifikasi. Yang artinya adalah Anda mendapatkan itu semua untuk mengisi isi kepala Anda demi untuk dapat gaji yang lebih tinggi. Problemnya adalah, satu problem terbesar adalah yang Anda jual sebenarnya bukan isi kepala Anda, tetapi waktu dan tenaga Anda. Dan ini menjadi sebuah problem karena waktu dan tenaga Anda itu very limited resources. Oke? Dan sehari kita nggak bisa jualan 24 jam. 24 jam pun misalkan Anda 24 jam bekerja, besok tepar. Dan kita nggak bisa jualan sehari itu 50 jam atau 100 jam atau dan seterusnya. It's very limited. Tambah tua waktu tambah sedikit, tambah tua tenaga juga tambah habis. Nah, itu jadi kenapa saya membuat gerakan ini adalah supaya Anda paham bahwa kalau Anda punya skill di kepala Anda, nggak harus yang gimana-gimana, apapun yang Anda lakukan setiap hari, tapi ini mungkin menjadi poin di video lain kali, tetapi intinya adalah apa yang Anda lakukan setiap hari, nggak perlu expert kayak gimana, dan Anda merasa itu gampang, itu sudah bisa menjadi sebuah produk digital. Ketika Anda bisa mengubah ini jadi sebuah produk, maka Anda melepaskan waktu dan tenaga lagi. Ini jadi bisa dijual
menjadi sebuah side hustle. Ya, jadi side hustle sehingga Anda tetap aja mau 9 to 5, Anda suka bekerja, Anda merasa nyaman, it's okay. Perasaan nyaman kan nggak bisa ditukar ya. Anda nyaman, tetapi weekend Anda tetap bisa jualan dan kemudian Anda tetap bisa mendapatkan income yang gede. Jadi goal-nya adalah seperti itu. Nah, contohnya adalah ini, misalnya Alex Bailey Cooking. Dia seorang ibu-ibu dan dia tahu bagaimana caranya membuat resep, membuat bekal anak yang selalu habis. Nah, dia bikin ini semua. Jadi dari isi kepalanya, dia bikin ini semua, bikin 2 ebook, dan di bulan Juli yang lalu dia berhasil menjual 1.600 pieces ebook dengan harga 100.000. So, Anda bisa bayangkan, isi kepala yang dituangkan, banyak banget orang lain yang pengen belajar dan membeli. 1.600 kali 100.000, 99.000 sih. Itu angkanya adalah 160 juta. Guys, ibu-ibu loh, 160 juta setiap bulan. Kayak gila banget kan. Jadi Anda jangan underestimate isi kepala Anda. Isi kepala Anda itu miliaran sebenarnya. Hanya saja kalau Anda ngerti caranya, barulah itu bisa jadi sebuah income yang menarik. Side hustle, passive income, Anda nggak perlu ngirim barang dan sebagainya, Anda nggak perlu packing, tapi itu bisa terjual dan itu skalanya sudah nasional. At least nasional kalau Anda pakai bahasa Indonesia. Begitu Anda ubah pakai bahasa Inggris, itu jadi internasional. Jadi menarik banget. Oke, so ketika semua orang punya ide, kemudian belajar, ini kan banyak sekali yang masuk ke kepala orang, kemudian di-share seperti ini, dan ini nggak ada platformnya. Dan buat saya, ini adalah sebuah peluang yang menarik juga buat saya. That's why kenapa saya ngabisin hampir 20 miliar bangun startup saya tanpa gaji, tanpa komisi, bonus, apapun itu selama 5 tahun terakhir. Bahkan Anda lihat saya ada jualan kelas, ada jualan buku, dan sebagainya. Itu semua masuk ke startup saya ini. Bukan untuk masuk ke pribadi dan kemudian berfoya-foya dari duit itu. Enggak sama sekali. Karena saya melihat bahwa potensi ke depannya ini sangat luar biasa banget. Jadi kalau Anda melihat bahwa saya berani seperti ini, Anda bisa ngikut dengan cara isi kepala Anda ubah jadi produk dan ikut menikmati duitnya. Atau Anda menganggap bahwa ini semua adalah sesuatu yang kayaknya cuma hype doang deh, kayaknya sebentar lagi akan lewat deh. Ya, it's okay. Pilihan tangan Anda. Tapi saya berani mempertaruhkan semuanya masuk ke sini. Karena saya melihat potensinya di depan sana. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah, semoga my vision ini ke depannya adalah Anda mulai menyadari bahwa ini sebuah potensi, sebuah gerakan, sebuah awal baru di Indonesia, bahwa menjual knowledge itu bisa menjadi sebuah opportunity baru, side hustle buat Anda baru. Tanpa harus melepaskan 9 to 5 pekerjaan, tetapi Anda tidak lagi terbatas oleh waktu dan tenaga untuk mendapatkan income. Karena Anda sudah menuangkan apapun yang Anda kulakkan di kepala Anda menjadi sebuah produk yang bisa dijual tanpa terikat dengan waktu dan tenaga. Sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih luar biasa banget. Dan kalau Anda sekarang pengen atau tertarik atau pengen tahu gimana cara mulainya, dan Anda nggak tahu apapun itu, Anda bisa klik link di bawah. Kita ada namanya Rich Creator Incubator. Cek aja, kalau masih buka silahkan join. Kalau belum buka, ya ditunggu, siapa tahu kapan-kapan kita buka lagi. Alright, so thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.